Mungkin ulasan ini sudah pernah kita buat kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan seiring berkembangnya serial Kamen Rider, maka item-item berbasis ponsel di franchise ini tentunya juga semakin bertambah. Oleh sebab itu, kita akan mengurutkan dari peringkat ke-10 hingga pertama. Tentu saja, penilaian berdasarkan popularitas item ponsel yang dimaksud, kemudian juga dari segi desain serta fungsi penggunaannya. Dan kesemuanya itu juga diproduksi dalam bentuk merchandise, yang tentunya tidak dapat difungsikan sebagaimana ponsel sungguhan. Dan kalau begitu langsung saja kita simak top 10 item berbasis handphone di Kamen Rider versi Tokufax Indonesia. Gandephone 50 Kamen Rider Revised. Karena serial ini berada pada era smartphone, maka item ponsel dalam serial ini juga harus disesuaikan dengan keadaan di dunia nyata saat ini, yakni dengan menghadirkan Gandephone 50 yang berbentuk ponsel pintar. Ponsel ini hanya digunakan oleh anggota senior atau member dengan ranking tertentu dalam organisasi Phoenix. Jadi tidak semua bisa menggunakannya, termasuk Iki pada episode-episode awal, walaupun sempat dipinjam oleh Faiz untuk digunakan sebagai senjata. Oleh karena itu, Gandephone 50 pastinya bisa digunakan sebagai pistol untuk melakukan serangan jarak jauh kepada musuh-musuhnya. Walaupun bukan fitur bawaan hasil rancangan Phoenix, ponsel ini kemudian bisa digunakan oleh Faiz untuk berkomunikasi dengan Iki dan yang lainnya, seolah seperti melakukan video call. Karena perangkat ini kemudian dirasuki oleh inner demon tersebut untuk memudahkannya berkomunikasi dengan siapa saja. Meskipun tidak pernah ditunjukkan dalam series, Gandephone 50 bisa digunakan untuk melakukan scanning pada FaceTime apapun, yang hanya bisa dilakukan pada versi mainannya. Ixa Riser Kamen Rider Kiva. Ponsel berwarna putih ini adalah perangkat milik secondary rider yang ada di serial Kiva, yakni Kamen Rider Ixa. Ponsel ini digunakan oleh Keisuke Nago yang merupakan pengguna Ixa sistem utama pada tahun 2008. Oleh sebab itu, Ixa Riser adalah kunci untuk melakukan upgrade untuk berubah ke mode Rising Ixa. Ponsel ini sebenarnya selalu ada dan terpasang pada mulut helmet Ixa, yang bisa diakses hanya dengan meletakkan tangannya di sana. Kemudian dengan ponsel flip tersebut, Ixa harus memasukkan kode 193 Enter untuk mengakses mode Rising. Ponsel ini juga bisa digunakan sebagai blaster atau pistol, hanya dengan mentautkan Riser Fustel pada bagian belakangnya, yang kemudian digunakan sebagai gagang pistolnya. Tapi agak berbeda dengan perangkat ponsel lain di Kamen Rider, sebab Ixa Riser tidak pernah digunakan sebagaimana ponsel normal selama season Kiva berjalan. Mungkin karena perangkat ini hanya bisa dipakai saat penggunanya berubah menjadi Ixa. Jadi, tidak pernah ada adegan Nago yang menelpon siapapun menggunakan ponsel tersebut. Faiz Phone X Kamen Rider Zio. Perangkat ini merupakan Ride Watch sekaligus ponsel yang dibawa oleh Tsukuyomi dan juga Geis dari tahun 2068. Faiz Phone X sejujurnya merupakan rancangan ulang dari SB555P Faiz Phone yang tentunya berasal dari serial Kamen Rider Faiz. Hanya saja dibuat sedikit lebih canggih daripada seri buatan Smart Brain tersebut. Yakni selain bisa digunakan sebagai senjata laser untuk serangan jarak jauh, Faiz Phone X bisa digunakan sebagai alat komunikasi lintas waktu. Artinya, penggunanya bisa menelpon siapapun di ruang waktu berbeda selama masing-masing memiliki perangkat ini. Berbeda dengan Faiz Phone original, karena ponsel ini sama sekali tidak memiliki mission memory, jadi otomatis bisa menembakkan laser projectile secara tidak terbatas. Sayangnya, mode ponsel ini sepertinya masih mengadopsi ponsel gaya lama, meskipun katanya sih dibuat pada tahun 2068. Jadi alih-alih berbentuk smartphone atau apapun yang lagi ngetren saat ini, Faiz Phone X justru lebih seperti ponsel lipat tahun 2000-an awal. Keitaros Kamen Rider Den-O masih soal handphone flip, karena pada tahun 2007 saat penayangan serial Den-O, ponsel semacam ini masih ngetren di pasaran. Oleh sebab itu Den-O punya perangkat yang menyerupai handphone keren pada zamannya, yakni Keitaros. Ponsel merah ini terbentuk dari sisa-sisa pasir para Taros yang bereaksi dengan emosi Ryotaro Nogami. Maknanya adalah bahwa ponsel Keitaros membuat semuanya terhubung satu sama lain.
Oleh sebab itu, kekuatan paling utama dari ponsel ini adalah mengubah Den-O menjadi climax form dengan hanya mentautkan Keitaros pada Den-O belt dan menekan kode 369 pagar enter. Perangkat ini juga bisa mengakses pedang Denkamen Sword dan juga instant access untuk menggunakan liner form. Dan yang paling penting dan paling dasar, Keitaros bisa digunakan selayaknya handphone normal, tentunya untuk memanggil para kru dan liner lainnya. NS Smackphone Kamen Rider Forze sama seperti sebelumnya, bahwa ponsel yang satu ini juga merupakan akses form lanjutan dan sekaligus menjadi collectible item karena NS Smackphone sebenarnya adalah Astro Switch yang terbagi menjadi dua perangkat, yakni N-Magnet Switch dan juga S-Magnet Switch. Keduanya bisa digunakan sebagai akses untuk mengubah Forze menjadi Magnet States dengan menggunakan kedua switch tersebut sebagai joystick yang ditautkan pada Forze drivernya. Walaupun awalnya Gentaro agak kesulitan untuk menggunakannya, tapi perlahan ia kemudian bisa menguasai magnet switch tersebut. Bahkan ini merupakan salah satu stage atau form yang memang cukup powerful bagi Forze. Dan pastinya Gentaro bisa menggunakannya sebagai ponsel biasa dengan hanya menggabungkan kedua switch tersebut, di mana N-Magnet yang menjadi bagian layarnya, sementara S-Magnet yang berfungsi sebagai keypadnya. Simple sekali ya. Gatric Phone Kamen Rider Saber berbeda dengan sebelumnya karena ini merupakan handphone sekaligus rider machine. Namun bukan kepunyaan dari rider utama, melainkan milik dari secondary rider dalam serial Saber. Gatric Phone adalah ponsel lipat yang didesain oleh leluhur dari Tetsuo Daishinji, yang memang merupakan anggota Sword of Logos yang sangat berkompeten dalam mekanik. Tidak seperti milik Toma Kamiyama yang hanya berupa Wonderite Book. Gatric Phone benar-benar berwujud smartphone lipat modern masa kini yang cara penggunaannya pun sangat simpel. Untuk mengakses mode Ride Gatricker, penggunanya hanya perlu melipatnya dan otomatis akan menjadi kendaraan motor beroda 3. Basis kendaraannya adalah dari desain Can-Am Spider FT3 dan baru pertama kali digunakan di Kamen Rider justru pada serial ini. Dan selain sebagai kendaraan, Gatric Phone tetap bisa dioperasikan seperti ponsel pintar biasa. Tentu saja hanya berlaku dalam series ya, tidak di dunia nyata. Hiden Rise Phone Kamen Rider Zero One hampir sama seperti Gatric Phone, sebab Hiden Rise Phone di serial Zero One memiliki fungsi yang nyaris sama, yakni sebagai ponsel sekaligus rider machine. Tapi ada hal yang membedakan antara keduanya, yakni Hiden Rise Phone tidak lantas berubah menjadi sepeda motor seperti biasa, melainkan harus mengaksesnya dengan melakukan scanning pada Zero One Driver. Lalu motor yang berwujud smartphone akan dikirimkan melalui satelit Zea menuju lokasi dibutuhkannya kendaraan tersebut. Dengan kata lain, keduanya adalah perangkat yang terpisah. Namun ada hal unik tentang Hiden Rise Phone, di mana perangkat ponsel yang diproduksi oleh Hiden Intelligence ini memang bukan perangkat tunggal, melainkan diproduksi secara massal untuk semua orang. Bahkan Aruto Hiden pun sudah memiliki ponsel ini sebelum ia resmi menjadi presiden sekaligus Kamen Rider Zero One. Bahkan wujudnya pun menyerupai desain Progress Key dengan berbagai macam varian warna, dan memang cukup mini untuk ukuran smartphone modern. Namun bagaimanapun sangat relate untuk tema teknologi canggih yang ada dalam serial Zero One ini. Build Phone Kamen Rider Build. Mungkin ini yang menginspirasi banyak hal di season era modern saat ini, sebab Build Phone adalah perangkat smartphone pertama di Kamen Rider, sekaligus ponsel pertama yang langsung bisa menjadi rider machine alias sepeda motor. Dirancang sendiri oleh Sento Kiryu sebagai personal device miliknya. Dan untuk mengakses machine builder, Sento hanya perlu mentautkan Lion Full Bottle ke bagian slotnya dan langsung berubah menjadi motor dengan kecepatan tinggi. Hey, bahkan sudah termasuk bonus helm loh, canggih nggak sih? Dan ketika dalam bentuk motor, layar display handphonenya akan tetap ada di bagian konsol box motornya, sehingga memudahkan build untuk mengakses aplikasi lain seperti GPS misalnya. Dan dalam wujud smartphone, tentu saja ini bisa difungsikan layaknya handphone biasa, sebagai kamuflase agar musuhnya tidak curiga.
K-Touch Kamen Rider Decade. Di anniversary ke-10 Heisei Kamen Rider Series, kita punya perangkat ponsel touchscreen pertama di Kamen Rider yang disebut sebagai K-Touch. Meskipun belum jelas apakah ini termasuk smartphone atau hanya ponsel layar sentuh biasa. Yang jelas K-Touch merupakan perangkat yang memungkinkan Decade untuk berubah menjadi complete form dengan akses bantuan dari final form rider-rider sebelumnya. Tidak hanya Tsukasa, bahkan Daiki Kaito pun memiliki perangkat yang sama. Hanya saja ada sedikit perbedaan, yakni untuk versi Dien bisa memanggil rider-rider versi movie, yang pastinya sangat unik dan juga sangat powerful, walaupun hanya pernah dipakai sekali dalam momen itu saja. Tapi jangan khawatir, K-Touch versi Decade juga ada varian barunya, yakni K-Touch 21. Pada dasarnya sama saja dengan sebelumnya, hanya saja memiliki peningkatan jumlah rider yang memungkinkan Decade bisa mengakses final form dari rider-rider setelahnya. Akan tetapi, dalam series ataupun movie, belum pernah ditunjukkan penggunaan K-Touch selayaknya ponsel biasa pada umumnya. Dan sebelum berlanjut ke urutan pertama, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. Smart Brain Phone Kamen Rider Vice. Agak susah mendeskripsikan perangkat ponsel yang ada di serial Vice, sebab terdapat banyak sekali perangkat yang ada yang digunakan oleh rider-rider berbeda di dalam series ataupun movie-nya. Yang pertama tentu saja adalah SB555P Vice Phone yang digunakan oleh Takumi dan pengguna Vice driver yang lainnya. Ponsel ini juga merupakan kunci akses untuk berubah menjadi rider dengan menekan kode 555 Enter pada bagian keypadnya. Kemudian ada pula SB913P Kaisa Phone yang fungsinya hampir sama saja dengan sebelumnya. Perbedaannya adalah bahwa ponsel ini merupakan mode swing phone, tidak seperti Vice dan yang lainnya yang menggunakan mode flip phone. Dan tentunya masih banyak lagi ponsel-ponsel serupa dalam series ataupun movie Kamen Rider Vice. Dan jujur saja, serial ini merupakan yang pertama kali mempopulerkan ponsel sebagai perangkat henshin ataupun senjata, yang seluruhnya dipertenagai oleh mission memory sebagai collectible item bagi para ridernya. Meskipun flip phone sudah sangat ketinggalan zaman belasan tahun dan mungkin juga kalah canggih dengan para suksesornya, namun handphone Smart Brain ini merupakan perangkat paling memorable sepanjang masa yang ada di Kamen Rider series. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokuvex Indonesia.